Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang massa atom relatif atau biasa disingkat AR dan massa atom relatif atau disingkat AR dan massa molekul relatif atau disingkat dengan MR. Yang pertama, massa atom relatif atau AR adalah perbandingan massa atom antar unsur. Rumus untuk menghitung massa atom relatif unsur X adalah massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Ini adalah rumusnya. Sementara untuk massa molekul relatif atau biasa disingkat dengan MR adalah perbandingan antara massa rata-rata suatu molekul dengan 1/12 dari massa satu atom C12. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang lebih sederhana, yaitu massa molekul relatif adalah jumlah massa atom relatif atau AR atom penyusun suatu molekul atau senyawa. Nah, untuk lebih mempermudah, di sini Bu Reni akan memberikan contoh. Jadi, misal di sini saya akan mengambil contoh. Bila diketahui massa rata-rata, di sini saya tulis dulu, massa rata-rata satu atom klorin adalah 35,5 SMA. SMA itu adalah satuan massa atom, gitu ya. Kemudian di sini ditanyakan berapakah massa atom relatif dari klorin. Berarti di sini ditanyakan massa atom relatif dari klorin. Cl ya simbolnya. Oke. Sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus. AR dari Cl rumusnya karena di situ menggunakan satuan massa atom, berarti kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu untuk mencari AR-nya unsur X, dalam hal ini adalah AR-nya Cl, kita gunakan rumus massa rata-rata satu atom unsur X dibagi dengan 1 SMA. Karena satuannya di sini menggunakan SMA atau satuan massa atom, berarti kita tinggal memasukkan saja rumusnya. Nah, massa rata-rata satu atom unsur X dalam hari ini adalah Cl, di mana diketahui massa rata-rata satu atom klorin adalah 35,5 SMA, kita bagi dengan 1 SMA. Sehingga ini kita coret, sehingga akan diperoleh ArCl adalah 35,5. Nah, Bu, apakah kita harus selalu mencari AR-nya dengan menggunakan rumus seperti ini? Tidak. Seperti yang kemarin saya sudah bilang ke kalian, bahwa ketika kalian memiliki sistem periodik unsur, maka kalian tidak perlu mencari harga AR dari masing-masing unsur, karena di SPU sendiri kalian sudah nanti akan menemukan AR dari masing-masing unsur. Misal yang sudah memiliki SPU, silakan boleh dibuka di sini. Sebagai contoh, kalian nanti bisa cek di SPU kalian. Ada misalnya di sini unsur hidrogen. Oke, ini akan ambil ya. Di sini contoh misalkan unsur hidrogen. Di SPU kalian, bagi yang punya SPU nanti bisa diperhatikan. Hidrogen di sini ada huruf H. Kemudian di bagian kiri atas itu ada angka 1. Sementara di bagian kanan atas itu ada angka 1,0079. Nah, yang disebut dengan massa atom relatif itu adalah angka yang tertuju pada
ujung kanan atas lambang unsur. Jadi, karena di sini hidrogen di angka atas itu adalah 1,0079, maka secara tidak langsung bisa diketahui bahwa massa atom relatif unsur hidrogen adalah 1. Sebagai contoh lagi, di sini Bu Reni ambilkan lagi ada misalkan unsur N atau nitrogen. Ada 2 angka di sana, ini adalah 7, di kiri atas itu angka 7, sementara di kanan atas itu ada 14,0067. Nah, di sini dapat diketahui bahwa massa atom relatif dari unsur nitrogen itu sebesar 14. Gitu ya. Jadi untuk AR tidak harus selalu dihitung menggunakan rumus SMA atau menggunakan rumus massa 1/12 massa 1 atom C12. Oke, berani lanjutkan lagi. Bagaimana kemudian kita, kalau tadi berarti untuk massa atom relatifnya sudah jelas ya, dan nanti ketika untuk perhitungan, kita tidak perlu mencari massa atom relatif menggunakan rumus yang atas, tetapi untuk data yang sudah diketahui. Nah, sekarang Bu Reni akan membahas tentang massa molekul relatif. Massa molekul relatif, atau biasa disingkat dengan MR. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Reni, kita nanti akan menggunakan istilah yang paling bawah, rumus yang bawah yang lebih mudah. Jadi kita akan menggunakan rumus bahwa massa atom relatif itu adalah jumlah massa atom relatif AR, jumlah massa atom relatif atau AR suatu atom penyusun molekul. Sebagai contoh seperti ini. Diketahui AR suatu unsur, ini AR atom unsur, ya, diketahui AR. H itu adalah 1, C itu 12, O itu 16, N 14, kemudian ada S 32, kemudian di sini ada Na itu 23. Nah, saya akan minta kalian di sini menghitung, tambah satu lagi, nanti Bu Reni akan ambilkan contoh lagi yang molekul CO. Ini saya ambil 64 aja, karena nanti yang tertulis di SPO itu 63,5. AR tidak selalu bulat, boleh dalam koma. Apabila sudah diketahui seperti ini, kita gunakan data yang atas saja. Soalnya misalkan seperti ini, tentukan massa atom relatif untuk senyawa atau molekul berikut. Oke. Jadi misal Bu Reni ambilkan di sini ada A itu ada H2CO3, sementara B di sini Bu Reni ambil senyawanya adalah Na2SO4. Lalu cara menyelesaikannya bagaimana? Oke. Cara menyelesaikannya adalah ini hapus dulu ya. Yang pertama. Oke. Yang pertama tadi soalnya adalah H2CO3. Oke, kita tulis dulu di sini. Oke ya. MR dari H2CO3. Sekarang kalian perhatikan dulu. ARH tadi sudah diketahui 1. Sini saya kasih data ARH itu 1, C itu 12, dan O itu 16. Untuk menghitungnya, kita tuliskan terlebih dahulu jumlah atom dari unsur H pada senyawa H2CO3. Jumlah atom unsur H di sini ada 2, berarti kita tulis dulu. 2 kita kalikan dengan AR dari unsur H. Kemudian kita tambah
jumlah atom dari unsur C pada H2CO3. Tidak ada angka, artinya ada angka 1. Kita kalikan dengan AR dari C. Dan yang terakhir, kita tambah di sini jumlah atom unsur O. 3, kita kalikan dengan ARO. Sehingga bisa diperoleh 2 kali ARH adalah 1 ditambah 1 kali AR-nya C adalah 12 ditambah 3 kali AR-nya O adalah 16. Sehingga akan diperoleh 2 plus 12 plus 48. Sini MR-nya adalah 2 sama 48, 50. 50 ditambah 12 ketemu 62. Oke, paham ya? Oke. Dengan cara yang sama, kalian nanti bisa mencari MR untuk Na2SO4. Nah, di sini Bu Reni akan coba tambah satu soal lagi. Misalkan di sini dia adalah molekul CuSO4 5H2O. Artinya adalah tembaga sulfat dalam bentuk hidrat karena mengandung H2O atau molekul air. Jadi molekul air itu disebut dengan hidrat. Nah, untuk menghitung di sini langsung aja Bu Reni main ke yang C, menentukan MR dari CuSO4. MR CuSO4 5H2O dalam bentuk hidrat. Sama seperti tadi, berarti AR-nya Cu adalah 1 kali AR-nya Cu ditambah 1 kali AR-nya S ditambah 4 kali AR-nya O. Nah, hati-hati di sini ya. Ketika di CuSO4 ada titik, itu artinya masih ditambahkan. Berarti di sini masih ditambah sama Bu Reni. Yang menjadi perbedaan adalah di sini. Ini ada molekul hidrat yang diikat itu sebanyak 5. Berarti kalian harus kalikan 5 dengan MR dari H2O. Oke, sehingga kita akan tulis di sini 1 kali 6, 4 plus 1 kali 3, 2 plus 4 kali 16 ditambah 5 kali H2O. Berarti 2 kali 1 ditambah 16. Sehingga hasilnya 64 plus 32 plus 64 plus 5 dikali plus 5 dikali 18. Ini berarti 64 sama 64, 128. 128 ditambah 32, 130. Ditambah 5 kali 18 itu ada 60. 5 kali ada 80. Berarti MR-nya di sini 210. Sampai di sini sudah paham? Oke, pembelajaran kita untuk hari ini cukup ini dulu. Kita nanti akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih.